Sugi Nur tak bisa mengelak karena kemudian video terkait soal mubahalanya dibuka oleh jaksa. Terus next berikutnya Mas, yang di menit yang di Sebentar. baik ya. Gini Pak Hakim, sebentar Pak Jaksa, saya potong sebentar. Ya. Yang saya maksud itu konteks mubahalahnya yang saya tidak pernah menyebut nama Jokowi. Pak Saksi, di dalam mubahalah saya tidak nyebut nama siapapun. Yang waras tidak boleh mengalah. Terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada. Kali ini kembali kita akan membahas dagelan persidangan dari Sugi Nur dan Bambantri, di mana menghadirkan salah seorang profesor ahli linguistik yang saya kira ahli ini didatangkan oleh sang pengacara Bambantri dan Sugi Nur. Nah, dalam proses kesaksian ini kita menyaksikan bagaimana terbongkar lagi apa yang menjadi kebohongan Sugi Nur pada saat dia melakukan mubahalah di podcastnya. Sugi Nur tidak mengakui bahwa dia menyebut nama Pak Jokowi pada saat melakukan mubahalah, terutama terkait soal menyogok jabatan di dalam podcast tersebut. Coba kita lihat bagaimana videonya. Kan mungkin seorang Mahmud mau mengakui dia teman sekolah saya, misalkan, padahal enggak. Ya tentu ada kehubungan dan ya. Terus sekarang dia jabat sebagai apa Mahmud ini? Sebagai komisaris independen PT Pupuk Ujang. Terus next berikutnya Mas, yang di menit yang di Sebentar. baik ya. Gini Pak Hakim, sebentar Pak Jaksa, saya potong sebentar. Yang saya maksud itu konteks mubahalahnya yang saya tidak pernah menyebut nama Jokowi. Bukan di sini. Mubahalahnya tadi yang saya bahas. Pak Saksi, di dalam mubahalah saya tidak nyebut nama siapapun. Mubahalah, bukan ini. Kalau ini dialog, wawancara ini. Oke. Ini yang ditanyakan Pak Jaksa tadi, soalnya ditanyakan Pak Jaksa. Nah, dari narasi ini apa Narasi yang ditanyakan saudara Pak Jaksa Ali, soalnya nih. Ya. saudara Ali sudah mendengarkan tadi. Apa mau ya dia disuap dengan jabatan? Itu konteksnya itu apakah itu tuduhan atau apa? Undang-undang ITE mengatakan ya, Pakai mic. ketika Undang-undang ITE mengatakan ketika ada tindakan ya kebohongan, penghinaan, pencemaran, materinya sendiri harus diperiksa, dibuktikan ya apakah itu bohong atau tidak ya, itu ya baru masuk kepada delik undang-undang ITE-nya. Si materinya sendiri ya benar nggak bahwa dia disuap, benar nggak bahwa dia bagaimana segala macam. Ini harus diverifikasi. Kan harus perlu pembuktian. Undang-undang ITE. Ya, harus dibuktikan kan? Harus dibuktikan. Benar, saya sependapat dengan ahli. Nah ini ada omongan kayak gini menurut ahli bahwa itu suatu tuduhan atau tidak yang belum dibuktikan kebenarannya terkait bahwa itu loh mau ya dia disuap dengan jabatan segala macam itu loh. Itu menurut ahli karena kan harus diketahui, diverifikasi kebenarannya Ya, dulu. betul. Itu bisa saja disampaikan kalau toh nanti tidak terbukti dia akan mengenal karena resiko hukum. Itu resiko hukum ya? Iya, kalau Resiko memang hukum. terbukti ya dia nggak mendapatkan resiko itu. Hanya ini persoalan media Dan ya. suatu Jadi, tuduhan itu bisa terjadi, bisa tidak. saya tanyakan itu bukan suatu tuduhan? Bukan tujuan ini tadi analisis Tuduhan. Ya, tuduhan, menuduh. ya menuduh tuduhan. Itu tuduhan Itu Pak? masuk tuduhan. Nah, kalau itu tuduhan itu harus dibuktikan ya Lah ya, benar atau tidak ya. konteksnya begini. Mau ya dia disuap dengan jabatan. Iya. Menurut saudara itu tuduhan atau bukan? Nah, tapi kejadian yang Cukup, bisa diverifikasi. sudah cukup ya. Ya, sudah cukup, sudah dijawab. Ya, sudah Tuduhan dijawab. majelis hakim. Ya, sudah dijawab. Ya. Apa yang terjadi dalam proses persidangan itu saya kira semakin memberikan penegasan bahwa Bambantri dan Sugi Nur ini betul-betul apes. Kenapa? Karena saksi ahli yang didatangkan oleh pengacaranya pun
tidak bisa memberikan keterangan yang kira-kira mampu meringankan apa yang menjadi hukuman dari Bambang Tri dan Sugi Nur. Saat ditanya misalnya soal bagaimana terkait soal di dalam podcast tersebut mau disogok dengan jabatan di dalam podcast tersebut, apakah itu termasuk tuduhan atau bukan? Sang ahli mengatakan itu termasuk tuduhan. Yang kedua adalah ketika Sugi Nur berupaya mengelak bahwa dia tidak pernah menyebut Jokowi di dalam podcast tersebut, kembali jaksa memutar video mubahalah dan jelas di situ Bambang Tri dan Sugi Nur menyebut nama Pak Jokowi. Oleh karena itu kemudian saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Jaksa ini luar biasa cerdas, paham betul alur pikiran daripada kedua orang ini, bahwa orang ini pasti akan berdalih sebentar ketika dia ungkapkan terkait soal bagaimana situasi mubahalah itu, apakah di situ ada unsur tuduhan atau tidak. Akhirnya yang terjadi kemudian diputarlah video itu. Karena itu kemudian saya kira dalam persidangan ini akan berakhir dengan baik. Kita melihat bahwa sampai hari ini dengan banyaknya ahli yang didatangkan, satu pun ahli yang bisa memberikan keringanan kepada Sugi Nur dan Bambang Tri. Justru kemudian para kesaksian ahli ini semakin memberikan penegasan yang kuat bahwa memang kedua orang ini bermasalah. Kedua orang ini layak untuk mendapatkan hukuman karena betul-betul melakukan fitnah, ujaran kebencian, dan tambah dengan penodaan agama dengan melakukan mubahalah dalam rangka menutupi kasus tuduhannya terhadap Pak Jokowi terkait soal ijazah palsu. Oleh karena itu premingan yang dilakukan oleh pengacaranya, baik itu Sugi Nur, baik oleh pengacaranya, baik itu Egy Sujana ataupun baik itu Egy Sujana ataupun Hosinuddin, saya kira itu hanya dagelang biasa saja yang berupaya menggiring opini di masyarakat bahwa di hari-hari mereka melakukan persidangan dia menonjol dan hampir seluruh tuduhan-tuduhan yang disangkakan kepada Sugi Nur itu tidak terbukti di dalam proses persidangan. Padahal sidang ini dilakukan terbuka, semua mata bisa memandang, dan bahkan sudah banyak direaksi oleh para netizen yang ada di Indonesia ini. Tentu tugas kita semua ini memberikan pengawalan kepada kasus ini, tidak lebih dan tidak bukan hanyalah bagaimana supaya orang-orang yang selama ini menaruh kebencian terhadap negara, menaruh kebencian terhadap pemimpin, itu kemudian mendapat pelajaran yang betul-betul berharga dan tidak akan mengulanginya lagi. Karena itu harapan kita pihak hakim memberikan hukuman semaksimal mungkin terhadap Bambang Tri dan Sugi Nur ini, sehingga dia menjadi satu proses pembelajaran di dalam hidupnya untuk tidak mengulanginya lagi, sekaligus menjadi pelajaran bagi yang lain supaya tidak ada lagi yang main-main dengan isu-isu ujaran kebencian di media sosial, apalagi membawa-bawa agama di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati Nusantara milik kita.